Ada yang baru nih dari brand ular hijau bernama Razer. Razer baru aja ngerilis headset wireless yang tampilannya low profile tanpa embel-embel RGB dengan sentuhan gaya ala aviasi gitu. Setelah banyak ngebahas produk Razer, gue pertama kalinya bisa ngomongin produk headset gaming mereka. Razer Barracuda X, kalau dari namanya sih ini ngingetin gue sama ikan Barracuda di film Finding Nemo sama kendaraan lapis bajanya Brimob. Tapi yang pasti Barracuda X ini ialah headset gaming wireless yang harganya termasuk lumayan premium. Gue Irgi dan simak review Razer Barracuda X berikut ini. Ciri-ciri produk mahal pasti punya box keras. Box Barracuda X mengusung tema warna hitam dan hijau di mana bagian depannya ngeliatin gambar headset tanpa mikrofon dan beberapa fitur andalannya. Kalau bagian belakangnya juga ada gambar headset dengan mikrofon yang juga ngejelasin masing-masing fitur yang di highlight. Cara buka boxnya bisa ditarik dari atas yang isinya antara lain headset Barracuda X, buku manual, stiker, detachable microphone dengan foam, 3,5mm audio combo jack sepanjang 1,3 meter, USB-A to USB-C sebagai kabel charging sepanjang 1,5 meter, USB-A to C adapter sepanjang 1,5 meter, dan USB-C dongle wireless transceiver. Yang ngebedain kali ini ialah gak ada yang namanya greeting card khusus dari CEO Min Liang Tan. Ucapannya tetap ada sih, cuma kali ini nyatu sama buku manualnya. Mungkin biar lebih hemat biaya kali ya dan lebih ramah lingkungan. Dan menyoal kabel, semua kabel di paket penjualan punya bahan yang keras dan ada tekstur lembut bergaris. Cuma gue gak tahu sebutannya apa karena ini bukan paracord maupun braided. Tapi yang pasti, setiap kabel punya iketan yang ada branding logo Razer dengan cover di setiap ujung USB. Dedikasi Razer bener-bener kelihatan di sini kalau menyoal detail kecil dan juga branding. Razer Barracuda X yang gue pegang punya tampilan low profile tanpa RGB dengan warna black matte. Bobotnya termasuk lebih ringan dari G733 yang pernah gue bahas sebelumnya, yaitu 250 gram atau 28 gram lebih ringan dari G733 yang 278 gram. Barracuda X jadi headset gaming teringan yang pernah gue bahas sampai saat ini. Ada sentuhan desain ala aviasi di headset ini dengan build quality dan material premium. Housing ear cup-nya cuma ada logo Razer yang ukurannya kecil dan juga glossy. Kalau gak ada cahaya, logonya bakal nyaru sama warna black si headset, jadi nggak kelihatan sama sekali. Sebagai headset ringan, material housingnya pakai plastik yang sangat solid dan bertekstur halus. Earpadnya pakai fabrik dengan nama resmi Flowknit Memory Foam Cushion. Busanya ini cukup tebal tapi bener-bener empuk. Gue pakai berjam-jam, earpadnya gak bikin telinga gue panas dan gak gampang sakit, jadi gue gak ada komplain buat busanya ini. Nah yang bikin beda, padding headbandnya bukan dari fabrik, melainkan dari kulit sintesis yang busanya gak seempuk dan setebal earpad. Cuma untungnya ubun-ubun kepala gue gak kerasa ketekan dan justru nyaman aja gitu. Mungkin Razer ngebikin headbandnya dari kulit sintesis biar kerasa halus di bagian ubun-ubun kepala, soalnya permukaan kulitnya gak langsung nyentuh kulit, melainkan rambut. Di bagian atas headband ada branding logo tulisan Razer yang gede dan glossy. Menyoal ukuran atau fit headset, kepala gue yang lonjong kayak gini pas banget di headset. Terdapat adjuster juga yang bisa lebih ngasih kenyamanan dan kesesuaian. Adjusternya ini berbahan metal yang di tengahnya ada bahan plastik. Buat ditarik benar-benar enteng dan gak ringkih sama sekali. Paling pas awal ditarik bakal sedikit agak keras. Bukan cuma bisa di-adjust, housing Barracuda X bisa swivel ke depan sebesar 90 derajat. Sistem rotasinya benar-benar enteng kayak adjuster headband. Selain diputar, ear cap-nya juga bisa didorong atau ditarik biar lebih terasa ergonomis. Bagian kiri headset jadi tempat semua tombol dan port Barracuda X. Dari atas ke bawah ada mute, volume, power, combo jack, Type-C, dan microphone. Buat nyalain headset cukup tekan tombol power selama 3 detik sampai indikator lampunya berwarna biru kedap-kedip yang artinya sedang menunggu untuk disambungkan. Kalau udah kesambung, indikatornya bakal diam warna biru dan gak kedap-kedip lagi. Selain itu, tombol powernya juga multifungsi yang bisa dipakai buat multimedia. Tekan sekali buat play atau pause, tekan 2 kali buat skip track, dan 3 kali buat previous track. USB-C di sini jadi port buat charging. Lampu indikator bakal berubah ke warna hijau kedap-kedip kalau lagi di charging dan gak kedap-kedip lagi kalau udah penuh. Buat masuk ke mode wired bisa pakai 3,5mm combo jack di mana mikrofonnya tetap bisa dipakai meskipun dalam keadaan wired. Konektivitas headset pakai 2,4 GHz yang latensinya udah ultra low. Ketahanan baterai pas penuh bisa sampai 20 jam lamanya. Buat durasi segitu, ini headset bisa cocok buat kalian para streamer atau gamer hardcore biar gak sering-sering nge-charging. Kalau kapasitas baterainya sih gue kurang tahu ya karena di buku manual atau boxnya gak nyantumin. Cuma sewaktu-waktu kalau gue udah tahu kapasitasnya, gue bakal update di kolom deskripsi. Latensi headset emang ultra low sih, tapi secara jarak Barracuda X sebenarnya gak jauh-jauh banget. Malah kalah sama Asus Daxa T1 yang sebelumnya gue review. Jarak Barracuda X cuma bisa di sekitaran 5-6 meteran doang dengan satu shielding atau dinding penghalang doang.
Meskipun gak bisa jauh-jauh banget, cuma menurut gue jangkauan kayak gini cocok buat dipakai di ruang tamu yang ada konsol dan kita bisa duduk di sofa dengan jarak 3-4 meter. Kalau masih kurang jauh lagi, kalian bisa tarik aja kabel adapternya biar bisa ngejangkau lebih jauh lagi. Nanti kalau lagi di luar jangkauan sinyal, lampu indikator bakal kedap-kedip yang artinya sedang mencari sinyal atau pairing. Mikrofon Barracuda X punya nama Razer Hyperclear Cardioid Mic. Dari namanya bisa kita ketahui kalau pickup patternnya itu ialah cardioid atau fokus ke satu arah. Detachable mikrofonnya punya gagang atau tangkai yang lentur tapi tetap solid. Jadi sesaat gue ubah arahnya, mikrofonnya nggak bakal balik ke arah sebelumnya. Mikrofon ini punya noise suppression dan foam filter biar noise bisa lebih minim kerekam. Menurut gue perekamannya sih udah natural dan jernih dengan intensitas suara yang cukup gede. Tapi noise kayak angin atau nafas gue bakal kerekam banget kalau terlalu deket sama mulut. Jadi usahain turunin gain mikrofonnya dan agak jauhin jarak dari mulut ke mikrofon. Kalian bisa berpendapat soal suara mikrofonnya berikut ini. Oke, sebelumnya gue mohon maaf kalau dari tadi video kayaknya gue pakai masker mulu ya kan. Soalnya nggak tahu kenapa beberapa hari yang lalu tiba-tiba muncul jerawat gitu di hidung sama di bawah mulut gue gini. Jadi sorry banget ya. Ya jadi seperti inilah perekamannya. Razer Barracuda X, mikrofon Razer Barracuda X yang bernama Hyperclear Cardioid Mic. Yang perekaman ini gue coba di HP ya, HP iPhone. Soalnya gue nggak bisa nyoba rekam di PC karena nggak tahu kenapa driver USB si Razer Barracuda X nggak kedetek dan nggak bisa keupdate sama PC gue. Tapi seperti inilah perekamannya. Soalnya kalau gue inget emang kurang lebih sama sih perekaman di PC sama di HP yang kalian dengar saat ini. Menurut kalian gimana? Tulis pendapat kalian mengenai perekaman mikrofonnya di kolom komentar. Ngomongin soal headset pastinya juga soal suara. Audio driver Barracuda X make yang namanya Razer Triforce 40mm, di mana drivernya ini punya desain paten yang dimiliki oleh Razer. Yang gue dengar, drivernya mampu memproduksi suara yang tidak mudi dengan detail ciamik dan kejernihan yang mengalir. Razer Triforce 40mm ini juga mampu menghasilkan suara yang kaya akan treble dengan bass yang lebih kuat tapi tetap terkontrol. Instrumen musik Ordinary World pas gue dengar bisa jelas banget entah itu di kanan atau kiri headset. Petikan gitar dan drum bisa dengan cakap terdengar secara detail dan mendalam. Backing vokal pun sama terdengar dengan jelas. Bukan hanya itu, soundstage-nya terdengar luas dan seolah-olah gue bisa masuk ke dunia atau berada di situ sesuai apa yang gue dengar. Buat dengerin musik rock atau pop, ini headset gaming gak buruk-buruk banget buat nikmatin alunan nada dari sebuah lagu tersebut. Nah, menyoal gaming, gue kali ini gak nyobain Apex Legends, tapi Rainbow Six Siege sama CSGO. Latensinya gak perlu diraguin lagi karena udah make 2,4 GHz, dimana gue pribadi gak ngerasain keganggu sama delaynya karena hampir lag free. Kalau masih ragu sama delaynya, kalian bisa taruh dongle transceiver di atas meja biar makin deket jaraknya sama headset dan makin tipis juga delaynya. Pas main, suara tembakan sinkron dengan mouse sesaat gue tekan. Letak step musuh baik itu di kanan, kiri, atas, bawah, atau dari segala arah mata angin, itu terdengar semua dengan detail dan jelas. Begitu juga suara tembakan bisa gue ketahui arahnya secara cermat dan cekatan. Kemampuan driver headsetnya bisa memberikan sinyal letak atau posisi yang sangat bagus. Step lawan dengan suara tembakan terpisah secara apik dan tindak saling tumpang tindih satu sama lain. Pas main CSGO juga, suara respawn musuh di mode casual deathmatch langsung terjabarkan letaknya. Jadi gue bisa langsung ngejar musuh di tempat respawnnya secara cepat. Berkat headset Barracuda X, pemetaan suara musuh mampu terkoordinasi dengan baik bersama penggambaran letak suara. Gue gak ada komplain sama kemampuan driver headsetnya kalau buat gaming. Paling catatan sedikit dari gue buat kalian yang bakal beli headset ini, intensitas atau gainnya cukup diatur ke 80-90% aja karena udah cukup gede dan detail kalau buat gaming. Kalau maksimal mungkin bisa ngerusak kesehatan pendengaran kalian. Kesimpulan gue buat Razer Barracuda X ini ialah kenyamanan material fabric dengan padding yang empuk sangat harmonis dengan durasi operasional selama sekitar 20 jam sehingga Razer Barracuda X bisa dipakai berlama-lama. Tanpa perlu beli headset lain untuk masing-masing device, Barracuda X mendukung multi-platform di mana Razer menyediakan segala konektivitas pendukung supaya headset bisa tersambung ke berbagai device mulai dari mobile, konsol, dan tentunya PC desktop. Sebagai headset gaming, driver headset begitu cakep digunakan bermain game kompetitif yang menghasilkan suara detail serta jernih. Mikrofonnya bisa dilepas yang memungkinkan portabilitas headset bisa diandalkan saat ingin bepergian. Secara perekamannya udah terdengar jernih dan natural meskipun masih bisa ada noise yang mengganggu. Harga MSRP Razer Barracuda X ini ada di angka $99. Kalau dirupiahkan ada di angka 1,4 jutaan. Tapi kalau udah kehitung pajak dan lain-lain mungkin bisa di angka 1,7 sampai 1,8 jutaan. Bagi yang kurang paham, detail lengkap review Barracuda X bisa kalian baca di link artikel review yang udah gue taruh di kolom deskripsi. Gue Irgi dan sampai jumpa lagi di video game Daim Review berikutnya.